Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Karena kita udah mulai memasuki bulan suci Ramadan, kita mulai lagi Orbit untuk mencuci diri dengan tausiah. Walaupun ringan, kalau banyak dia bisa membantu. Kali ini untuk Ngorbit di sana, saya mengajak kawan lama saya, Bang Hasanul Fuad Saragi. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kata lebih bagus salam-salam gitu kan. Ya. Jadi Bang, aku pikir ada bagusnya kita berbagi nih. Siap. Di bulan Ramadan nih kan. Banyak hal yang orang kadang-kadang, dan bahkan aku pribadi Bang, banyak yang aku juga nggak paham masalah apa itu bulan Ramadan dan kenapa sampai dibuat itu dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 186. Iya kan Bang? Iya. Nah, kalau kita lihat di situ cuma 4 poin utama. Ya. Ya kan? Coba kita pelajari sedikit Bang ya. Abang bagi sama kami. Kalau tahun yang kita lihat di Al-Baqarah 183 itu intinya la'allakum tattaqun. Ya. Berarti ketakwaan. Betul. Kenapa takwa yang diminta situ Bang? Ya, makasih Bang Dijanul sudah mengundang kami untuk bisa sharing di Orbit ini. Saya senang bisa dapat kesempatan untuk bisa sharing dalam kesempatan ini. Ya, seperti halnya sudah kita ketahui bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan puasa Ramadan. Puasa yang tadi sudah Bang Dijanul sebutkan bahwa tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya saja dari redaksi pandangan Allah sendiri, kata la'alla itu yang ditranslitasikan sebagai mudah-mudahan. Tapi kalau dari sisi Allah itu maknanya pasti. Jadi berpuasalah kamu, pasti kamu menjadi orang yang takwa. Orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berpuasa, pasti akan bertakwa. Nah, tadi pertanyaan Bang Rijana, kenapa takwa? Ya, karena memang takwa itulah salah satu yang menjadi sendi ajaran agama kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu sendiri asal katanya waqa, yang artinya hindarilah. Ya. Jadi kalau bisa disebutkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau mau dialih bahasakan berarti hindarilah Allah. Tapi kan memang kita nggak bisa menghindari Allah. Maka kemudian ada kalimat yang masuk di dalam itu, apa yang dihindari dari Allah? Ancamannya. Gitu ya. Nah, ancaman. Jadi kalau disebutkan bertakwalah kepada Allah, hindarilah ancaman Allah. Ancaman Allah itu ada 2. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Ancaman yang ada dunia, yang kalau pelakunya melakukan pelanggaran, maka kemudian dampaknya akan didapat di mana? Di dunia. Di dunia sudah dapat langsung. Artinya perintah puasa adalah perintah untuk menselaraskan aturan-aturan keduniaan dengan perilaku kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, aturan mau sukses itu apa? Ya berusaha. Ya kan? Berarti puasa ini usaha untuk meraih kesuksesan. Takwa. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia berpuasa lalu kemudian dia berleha-leha ya. Santai lah kita. Santai. Itu berarti tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan oleh puasa. Mungkin didapat tapi nggak maksimal ya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya itu hanya diperolehnya ilal ju' wal atas. Hanya sejengkalnya aja. Ya, lapar dan dahaga saja. Karena substansi daripada puasa itu untuk mengantarkan dia kepada orang yang bertakwa tadi, supaya dia terhindar dari ancaman Allah. Ancaman Allah itu di dunia, kalau orang malas, dia nggak maju. Kalau orang tidak menjaga kesehatan, dia sakit.
Seperti itu. Segala sesuatu pasti betul juga ya. Pasti. Makanya perintah puasa itu adalah perintah untuk kita produktif. Oke. Ya kan, menselaraskan hukum-hukum Allah yang sudah dibentangkan oleh Allah agar kemudian dia terhindar dari siksaan Allah yang tadi di dunia dan siksaan di akhirat tentu. Nah, kira-kira begitu, Bang. Kalau takwa kita udah katakan itu pasti dari Allah, nggak ada keraguan di sana. Persis. Ya kan? Betul. Berarti segala sesuatu wajiblah kita laksanakan. Iya. Betul. Apapun, manfaatkanlah bulan puasa itu kan. Iya. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk ketakwaan dan kepastian yang akan dibayarkan Allah. Iya. Oke. Itu satu poin, Bang ya. Satu poin. Poin berikut. Al-Baqarah 184. Iya. In kuntum ta'lamun. Orang yang belajar dan berilmu lah mungkin maknanya kan. Apa maknanya? Kenapa dibilang situ puasa itu untuk ilmu? Iya, karena memang khusus di bulan Ramadan, memang kan dia merupakan bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Makanya di masa bulan puasa Ramadan itu ada namanya tadarus Quran. Iya. Hanya kemudian persepsi yang berkembang di percakapan publik dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang nama tadarus Al-Quran itu kan lomba-lombaan selesai hatam Al-Quran. Mempercepat baca Al-Quran jadinya. Persis. Oke. Ya. Bukan memanain bacaan Al-Quran. Persis. Padahal tadarus itu darosa artinya belajar, saling mempelajari. Oke. Apa yang dipelajari? Ya, yang paling levelnya itu adalah bacaannya. Bukan hanya bacaan berarti ya? Pastinya. Oke. Itu yang terendah itu. Oke. Tetapi yang kemudian yang tadarus itu adalah saling berinteraksi, saling mempelajari. Dan saling mengisi. Iya, saling mengisi. Bang Rizal tahu apa, sharing ke saya. Saya tahu apa, itu namanya tadarus. Jadi mempelajari kandungan isi Al-Qur'annya untuk kita mendapat pesan moralnya. Oke. Ya kan, pesan moral yang mau kemudian kita terapkan dalam laku kehidupan kita. Oh. Selama ini kan tidak. Tadarus itu cuma hanya sekedar baca dan berebut. Iya, ngebut dan keras-kerasan. Persis, gitu. Emang kadang-kadang ya bukan apa, Bang. Mungkin di situ memang dia dimasukkan ilmu itu ada di bulan Ramadan. Tadarus. Makanya juga kalau nggak salah aku, Bang ya. Iya. Al-Qur'an pun turunnya Iqra. Bacalah. Baca. Iqra itu artinya kan to analyze. Analisalah. Observasilah. Itu kan semuanya merupakan instrumen ilmu. Iya. Nah, di puasa Ramadan, kemudian lembaga Ramadan itu kemudian mewadahi kita untuk tadarus Quran. Di situ juga kita dekat dengan alam. Persis. Karena kalamullah itu ternyata bukan hanya Al-Quran aja. Iya, kan ada ayat kauliyah, ada kauniyah. Oke. Yang kauliyah itu Al-Quran, kauniyah itu sebentangan alam semesta ini. Nah, itu yang membuat orang sebetulnya cerdas dan jadi berilmu. Persis. Oke. Iya. Kalau kita ikutin hal itu, oke lah. Seharusnya kita udah dari dulu pintar, Bang. Tapi kenyataan nggak bisa pintar. Apa kendalanya di ilmu ini, Bang? Ya, boleh jadi memang tingkat pemahaman terhadap agama dan keberagaman kita itu masih level sifatnya formalistik. Hanya sekedar tahu? Hanya sekedar tahu. Makanya dalam berbagai kesempatan saya banyak bahwa yang namanya agama dan keberagaman itu bukan hanya polesan baju menunjukkan dia sudah orang Islam. Bahwa dia sudah sholat 5 waktu. Tapi yang namanya beragama itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu? Dan janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan muslim. Nah, muslim itu bukan hanya seperti bukan seperti itu. Jadi ketika perintah janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan muslim, meniscayakan kita untuk membawa Islam dalam setiap denyut napas kehidupan kita. Dan itu harus ada ilmunya. Dan itu mesti ada ilmunya. Gitu. Jadi masa-masa bulan Ramadan ini, ini masa terbaik untuk belajar. Jadi bukan hanya sekadar berebut baca, kuat-kuatan baca, tahan-tahanan baca, tapi pelajari kandungan isinya, makna dari apa yang dibaca, untuk mendapatkan pesan moralnya dan laksanakan. Dan dilaksanakan. Oke. Ternyata kalau
kalau diajari sama orang yang paham cepat gitu ya berilmunya ini. Iya, Bang. Kita kan cerita masih tipis-tipis nih kan. Masih tipis. Nanti mungkin ada waktu lagi kita cerita panjang. Siap. Jadi yang kedua kita udah dapat ya Bang. Ya. Berilmu ternyata bukan hanya sekadar tadarus dan sekadar Tadarus dalam pengertian yang sekedar bukan sekadar baca, tapi tadarus dalam maknanya tadarus. Iya, betul. Oke, tadarus apa tadi, Pak? Tadarus itu kan asal katanya darosa itu yang dari belajar. Tempat belajar artinya madrasah. Oke, ternyata betul-betul ilmu sumbernya dari madrasah. Iya, madrasah. Ya, Oke. bahasa Arab itu kan dia terikat dengan akar katanya kan. Oke. Kalau kita dah dapat 2 poin. Ya, 2 poin. Sesuai dengan Al-Baqarah. Iya. Poin ketiga yang 165. La'allakum tashkurun. Supaya kamu menjadi orang yang Kita lapar disuruh berlapar-lapar apa bisa bersyukur? Nah, kadang-kadang kan ada yang bisa namanya awam ya. ya justru pada saat kita lapar itu adalah makanya sebenarnya puasa itu adalah untuk membangun kesadaran kembali, empati sosial. Oke. Oh, rupanya lapar itu begini yang dirasakan oleh banyak orang miskin itu. Ternyata bukan cuma sejengkal. Bukan hanya sejengkal. Ternyata bisa sampai naik leher dan kepala dan sampai segala macam. Persis, gitu. Nah, pada saat seseorang yang berpuasa merasakan laparnya, disitulah akan timbul syukur. Gitu. Hanya saja, nah ini persoalannya, kita kan puasa itu hanya sekedar menahan lapar pada waktu berapa jam pada siang hari. Secara fisik. Secara fisik. Ya. Tetapi kan kemudian, coba itu nanti. Mungkin Bang Rizal ini punya data. Bulan-bulan di mana bertemu dengan puasa Ramadan, di situ ada inflasi. Nanti kita tahu itu ya. Itu tidak. Nanti belakang kita akan cerita itu. Karena menarik itu hal yang itu menunjukkan apa? Kita nggak bersyukur. Tapi kalau ini contoh dari anak-anak dan cucu yang pernah kulihat nih. Iya, iya. Memang dia ngeluh pas puasa itu. Iya. Namanya juga anak kecil. Iya, kan? namanya anak kecil. Tapi begitu buka puasa, alhamdulillah gitu. Dan nampak rasa syukur walaupun syukur masih badan ya. Iya, iya, iya. Badan niahnya yang syukur. Iya. Tapi nampak kalau rasa itu dielaborasi lebih dalam, bisa nggak Bang? Iya. Dia harus dipupuk. Harus diberikan bobot dia bahwa kamu siang lapar, nanti jam 7 kamu bisa makan. Oke. Tetapi kemudian bagaimana orang-orang yang tidak makan di luar sana, yang di jembatan, di bawah? Bahkan nggak sempat berbuka puasa pun. Iya, mereka nggak berpikir bahwa nanti setelah kumandang azan maghrib mereka akan bisa makan. Seharusnya. Iya, gitu. Dan bahkan tidur dengan perut kosong. Oke. Jadi harusnya berpikir ke arah sana sehingga rasa syukur itu maksimal. Betul. Rasa syukur itu outputnya, produknya itu adalah kepedulian sosial, empati. Oke. Oh, begini rupanya orang itu. Jadi tanpa diminta pun dah mau menyediakan makan buat. Maka kalau kita kembangkan diskusi kita ini, puasanya orang kita seperti orang biasa ini berbeda dengan puasanya Pak Prabowo. Puasa Prabowo akan melahirkan apa? Melahirkan kebijakan publik untuk bisa. Seharusnya begitu. Iya, dia untuk mendekatkan bagaimana rakyat kita ini bisa betul-betul tidak lagi lapar. Jadi rasa syukur itu pun bertingkat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Bersyukurnya seorang wartawan tentu berbeda dengan bersyukurnya seorang ustaz. Iya betul. Aku dengan Abang Tatang itu syukur sekali sama aku gitu kan. Nah, betul. Bersyukurnya seorang ustaz tentu berbeda dengan bersyukurnya seorang Prabowo. Oh ya. Ya. Nah kalau kita bicarakan kayak gitu, kayak 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Karena permasalahan itu kan kita ikutin terus di media nggak habis-habis. Iya. Jadi udah 3 kita cerita. 3. Ya. Yang keempat atau mungkin yang terakhir di ayat di surat Al-Baqarah tentang puasa ini, ya kan? Dan ini yang selalu diputar-putarkan setiap tahun menjelang Ramadan kalau nggak salah. Yang keempat itu adalah la'allahum yasudun, cerdas. Ya. Ini ngeri Bang.
Kayak dari semua hal tadi yang kita bicarakan, ini kayaknya puncaknya Bang. Karena cerdas itu kayaknya aku bilang holistik dari semua kehidupan manusia itu adalah kecerdasannya. Cerdas itu adalah semua. Karena Semua itu, jenis kecerdasan di situ ya. semua hak manusia itu dicerdas. Karena itu diberikan kalau nggak salah Bang. Given kan? Ya, given. Nah, ini sebetulnya udah given. Ya. Tetapi kenapa diulang lagi sama Allah dengan Ya. ayat itu? Itu makanya ultimate goal daripada puasa tadi kan orang yang bertakwa. Salah satu tanda orang bertakwa itu kan berpagi-pagi Allah sudah mengantarkan siapa yang disebut orang bertakwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman atau percaya kepada yang tak nampak. Oke. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak hanya disekat oleh sini dan kini, Oke. tapi dia melintasi jauh di sana dan nanti. Udah metafisis betul. Yes. Oke. Sehingga keberadaannya selalu memperhitungkan bukan hanya di sini dan kini, tapi dia menjangkau ke depan sana, di sana dan nanti. Oke. Sehingga setiap perbuatan dia selalu kaitkan bagaimana nanti, bukan hanya saat ini. Oke. Bagaimana di sana, bukan hanya di sini. Oke. Sehingga orang yang cerdas, dia selalu akan menghitung bukan hanya keuntungan material, Oke. tetapi bagaimana dia nanti mendapat keuntungan nanti di akhirat sana. Tapi bukan berarti dia harus berdagang dengan Allah kan? Iya, dalam pengertian berdagang itu kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah. Maukah kau tunjukkan satu perniagaan? Berdagang itu kan, Ya. yang bisa mengantarkan kamu terhindar dari azab yang neraka. Apa itu? Tu'minuna billah. Berimanlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman. Beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman itu adalah bagaimana kesadaran personal dia itu mampu menjadi kesadaran kolektif. Oke. Ya, bahwa apa? Allah terus memantau dia. Ini orang cerdas ini. Pada ketika dia cerdas, maka dia tidak akan berani menggunakan tangannya untuk korupsi. Oke. Buktinya Bang Iwan, IPK kita berapa sekarang? Indeks persepsi korupsi kita. Kayaknya aku harus nanya lagi sama OCCPF. Pak, susah kalau udah cerita itu gitu kan. Tapi kita balik lah. Ini momennya seharusnya orang itu untuk belajar cerdas seperti yang tadi Abang gambarkan kan. Iya, iya. Nah, kecerdasan itu apa hanya dalam hal agama? Oh, tidak. Muamalahnya? Iya. Kan Islam itu kan agama yang holistik. Oke. Dia tidak hanya mengatur. Oke. Bahkan sebagian besar dari Al-Quran itu adalah hal-hal yang mengatur yang berkaitan dengan Hablum muamalah. minanas. Hablum minanas. Oke, makanya tidak akan sampai hablum minallahnya kalau hablum minannasnya. Persis. Oke. Di situ kecerdasan itu Di situlah kecerdasan. Makanya kan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata salat selalu beriring dengan infak atau zakat. Oke. Salat itu adalah gambaran hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Oke. Sedangkan zakat atau infak jenis ibadah yang mempresentasikan hubungan yang baik antara manusia dengan manusia lainnya. Itu berarti yang namanya orang cerdas itu adalah bukan hanya sekedar dia soleh secara personal kepada Allah, tapi kesolehannya secara personal itu harus membuahkan kesolehan secara sosial dan komunal. Itulah orang cerdas. Jadi nampak betul ya. Kita diajarkan betul total secara hierarki dan secara teratur sama Allah melalui Al-Baqarah 1. Iya. 4 hal pertama yang kita pelajari hari ini. Takwa, apa tadi? Bertakwa, berilmu, syukur, dan menjadi orang cerdas. Jadi memang langkah itu kayaknya betul, Bang. Oh iya. Makanya kemudian ada sadaqallahul adzim, maha benar Allah Dengan segala firman-Nya. Tapi kalau aduh aku makin bicara gini makin merinding aku. Makin rasanya pengen cepat mengisi Ramadan ini dengan baik dan benar. Jadi kalau ku tengok cerdas tadi, makanya malam kita disuruhnya belajar, siang kita disuruh berusaha, dan pada akhirnya disuruh kita bersama.
dan membersamai. Ya, bersama dan membersama. Nah, karena kalau bersama aja, aku dengan abang mungkin sama-sama bisanya beli kue lebaran, Persis. tapi aku nggak bisa membersamai orang yang lain. Nah, itu nggak cerdas kalau kayak gitu. Sehingga akhirnya perjalanan kita selama sebulan ini bukan hanya untuk kita ternyata. Persis, Pak. Itu kata terjelas kan. Ya. 4 hal di Al-Baqarah kita dicerita. Ya. Aku masuk ke cerita yang lain, Ya. yang seperti abang sudah bicarakan sebetulnya. Persis, ya. Aku gambarkan gini, bang. Ini pikiran bodoh aja, bang. Satu hari bagi seorang Islam yang mampu dan kuat berpuasa, berarti ada satu makan yang terselamatkan. Persis. Makan siang. Makan siang. Seandainya dimanfaatkan makan siang ini, bisa menjadi power yang wonderful. Aku pernah hitung, satu makan siang di Medan ada sekitar 1.700.000 sekian ribu warga Muslim. Muslim ini udah. Aku mengasumsikan satu warga Muslim, hanya 1 juta warga Muslim aja yang sanggup menyisihkan makan siangnya. Ya. Dengan makan siang yang termurah. Ya. Nasi bungkus termurah di Medan banyak kan? Ya, ya. Antara 8.000 sampai 15.000. Kita anggap 10.000. Ya. 1 juta kali 10.000. Sehari. Baru 1 hari ya? Nah, seandainya ini terkumpul dengan baik, dengan ketakwaan yang baik, dengan kesyukuran yang tinggi, dengan apa tadi lagi kita bilang sampai tadi kecerdasan yang terbaik, ini tentu akan dipikirkan dengan baik. 1 M 1 hari. Itu baru masyarakat Medan saja. Masyarakat Medan, dan itu pun diasumsikan 1 juta saja. Iya. Berapa anak yang bisa disekolahkan dari kelas 1 sampai tamat kelas 12? Jadi ada hitung-hitungan, kalau bang lupa aku detailnya. Kemampuan Medan ternyata bisa mencapai total satu anak dengan 2.500.000 sebulan di sekolah yang berasrama, dia bisa dapat pendidikan, dapat tempat tinggal, dapat makan. Setahun dia butuh 360 juta. Kalau 300 M dibagi dengan 2 juta berapa? Dengan 360 juta Iya. untuk satu anak kan, itu perkiraannya antara 600 sampai 1.000 anak lah. Setahun 600 sampai 1.000 anak terbiayai Hanya dari dengan kelas 1 sampai kelas 12. Tahun depan masih adakah orang bodoh di Medan? sedianya tidak demikian. Nah, kecerdasan itu yang aku mau minta sama masyarakat dan pengelola kota Medan ini, Bang. Ya, sebenarnya selain yang tadi Bang Rizal Nur gambarkan, bahwa tanda orang yang takwa itu kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam masa lapang maupun dalam masa sempit. Jadi infak itu kan GL-nya ya, sub GL-nya ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang wakaf, sering disingkat dengan ziswak. Ziswak, oke. Bayangkan abang, potensi penghimpunan zakat secara nasional itu saya punya data itu sampai 200-an triliun. Oke. Ya. Wow. Kalau 200 triliun itu kan hampir 10% dari jumlah APBN kita. Itu nggak terbayang aku jumlah. Kan gitu. 200 triliun kita punya uang setiap tahun. Hanya dari zakat infak dan sedekah. Ya. Itu ada satu survei yang mengatakan potensi penghimpunan dana zakat secara nasional ya. Itu ada 200 triliun. Apa yang nggak bisa kita buat? Nah, itu sebetulnya. Beda. Aku tidak mau berpolemik dengan politik dan segala macam, Bang. Potensi ini, kalau menjadi sebuah lembaga resmi keuangan seperti yang pernah diajarkan dalam
tuntunan agama kita menjadi baitul mal yang solid. Ya sekarang kan memang ada yang namanya Basnas ya, tapi kan banyak maaf ini kita terbuka saja, banyak orang yang tidak percaya Ya. karena kita tidak kredibel kan. Itu kenapa kemudian orang agak sungkan untuk menyalurkan zakatnya itu kepada yang tadi disebut. Tapi mau langsung saja. Bayangkan kalau kita kompak umat Islam di Indonesia ini tiap tahun ada sekitar ratusan triliun. Negara pun bisa. Nggak usah negara itu, Medannya aja lah tadi hitungan kita. Iya. Setiap tahun 300 M. Iya. Dengan sekian ratus anak. Itu yang harusnya bisa terselesaikan dengan 4 langkah yang ditentukan. Oke. Itu yang kelima tadi kan. Iya. Bahwa melangkah dengan hal yang lebih cerdas. Iya, iya. Oke. Dari hal yang lebih cerdas ini tentu akan memberikan dampak bukan lahiriah saja, batiniah. Nah, menurut Abang, satu hal dalam keberhasilan batin dari puasa apa? Ya, keberhasilan puasa itu ditandai dengan tadi itu pribadi-pribadi yang bisa menghadirkan tipikal orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia gemar membantu orang lain. Gitu kan? Itulah kepedulian sosial. Ya kan? Orang yang mampu memaafkan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya kerusuhan antar kelompok, tidak ada yang namanya narasi cebong, kadrun, kampret. Itu nggak ada. Kalau masih ada narasi itu berarti kita gagal di dalam puasa kita. Karena kita tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada orang atau pada siapapun. Pada siapapun. Bahkan kepada binatang pun nggak boleh kita. Nggak boleh. Gitu kan? Kiranya begitu. Jadi tanda keberhasilan daripada puasa yang kita jalankan itu bertebaran, ya mampu menahan marah, ya kan, memaafkan, bahkan klakson di jalan juga ada lagi ya. Persis, harusnya seperti kita enggak lampu merah di klakson yang kita ini. Belum merah kali. Belum. Jadi kalau di Medan merah itu siap-siap untuk jalan. Karena belum merah kali ya. Terus sampah dari mobil juga. Iya. Hal sepele memang ya. Hal sepele. Makanya saya khawatir akan ada satu perkembangan masyarakat di mana agnostik. Dia percaya Tuhan tapi dia tidak perlu terikat dengan formalitas agama yang manapun. Kenapa? Karena dia bilang, ngapain juga beragama? Toh buang sampah dari dalam mobil bebas kok. Bebas. Toh nggak pakai helm kemana-mana. Iya. Hanya karena pakai kopiah. Kadang-kadang itu yang gue bikin aku pakai lobe, pakai sorban, nggak pakai. Itu kan berarti kan kita pencontoh keburukan untuk orang lain. Ya kan? Belum sampai kita ke sana. Berarti artinya orang mengatakan nggak usah beragama. Toh orang yang nggak beragama yang di sana itu di daerah-daerah yang kita sebut Singapura, Finlandia, Denmark. Finlandia, Denmark itu tingkat kebahagiaan orangnya tinggi sekali ya. Iya, negara paling bahagia Human Development Index nomor 1 di dunia Denmark. Padahal kalau kita hitung dari 4 soal yang sebelum tadi, itu akhirnya kebahagiaan loh, Bang. Iya, makanya. Berarti kalau belum bisa kita mencapai itu. Itu makanya artinya pada ketika perilaku kehidupan mereka disesuaikan dengan sunnatullah, maka Allah akan berikan. Berarti ada hal yang memang harus kita pelajari dari tuntunan yang tadi itu. Udah cerdas pun kita harus pandai berbagi. Dan pandai berbagi pun kita harus pandai tata tertib yang dalam rule yang benar. Kalau ini udah terjalan semua, 6 poin lah kita tengok tadi kan, terjalan semua. Di poin ke-7, bisa kita kembali fitrah? Agaknya memang itu kan pernyataan ideologis ya, pernyataan normatif bahwa nanti selepas
puasa kita akan kembali ke fitrah. Makanya di Sawalan kita selalu mengatakan minal aidin wal faizin. Semoga kita semuanya kembali dan semoga kita juga memperoleh kemenangan. Kenapa kita dikatakan kembali? Karena memang dalam masa puasa Ramadan ini adalah bulan di mana kita semua membakar semua dosa dan kesalahan kita. Dengan apa? Kenapa terbakar? Ya, karena timbunan kebaikan, aneka macam kebaikan kita lakukan selama di puasa Ramadan, sehingga kemudian yang buruk itulah akan tersingkir. Akhirnya kemudian kita menjadi kembali kepada fitrah. Itu makanya disebut minal aidin. Semoga kita kembali. Kembali ke mana itu? Kembali kepada asal muasal kejadian kita. Asal muasal kejadian kita apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah kehidupan kita apa? Contoh, kita nggak dendam sama orang. Anak bayi ada nggak dendamnya? Nggak ada. Ya, Makanya anak bayi suka sama kita, suka semua anak bayi karena nggak pernah dia menyimpan keburukan di sini. Senang kita melihat dia. Kenapa? Dia fitrah. Pada ketika masa puasa Ramadan kita selesai, kita kembali ke fitrah. Insya Allah. Tapi itu memang masih pernyataan ideologis, pernyataan normatif. Bahwa dengan puasa kita akan kembali ke fitrah. Faktanya, itu tadi yang disebutkan oleh kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Tapi beberapa di antara, betapa banyak orang yang berpuasa itu yang didapati cuma sekedar haus dan lapar. Nah, Tapi kalau ku lihat fitrah tadi, sebetulnya puasa sendiri artinya membakar. Ramadan ya. Ramadan artinya membakar. Ya. Berarti kita membakar semua keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Berarti fitrah kita itu betul-betul kembali seperti ketika kita berjanji kepada Allah. Ya. Dalam alam ruh. Ya. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bisakah kita capai itu, Ustaz? Bisa, insya Allah. Karena tadi la'allakum tattaqun, kalau dalam pengetahuan Allah itu maknanya pasti kan. Waduh. Memang harus tarik nafas panjang. Cuman melaksanakannya nggak semudah seperti yang kita bicarakan ini. Iya, banyak variabel-variabel yang kemudian akhirnya kita gagal di dalam mengapa itu. Buktinya tadi indeks persepsi korupsi kita sangatlah rendah. Jadi berarti setiap tahun kita harus mengulang lagi setiap pelajaran ini. Itu makanya sayang dalam beberapa kesempatan kalau umur kita disampaikan oleh Allah dalam 1 Ramadan 1446 Hijriah ini, sebenarnya itu menjadi sebuah isyarat atau pesan sama kita bahwa Allah sedang menunggu kita untuk terus ditunggu tobat dan ditunggunya kita untuk berbuat kebajikan yang banyak. Baik sekali. Iya. Kalau kayak gitu, kalau nggak percaya juga udah gawat kita. Kalau gitu. sampai Ramadan, tuh berarti kita sudah ditunggu Allah ini. Karena ente umurmu berapa? Kalau saya baca di laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara, Human Development Index itu salah satu kan umur harapan hidup masyarakat Sumatera Utara itu 72 tahun loh, Bang. Berarti Allah mempersiapkan kita untuk banyak bertobat, banyak kembali ke fitrah. Berapa sekarang? Baru 25 Ustaz. Karena aku harus tetap yakin bahwa kita bersemangat. Nah, kalau yang tua aja masih bersemangat, bagaimana yang muda? Persis. Tapi hal itu kok makin jarang kita lihat. Yang dari muda itu. Banyak variabel yang bisa kita jelaskan. Tentu yang paling dekat itu adalah lingkungan keluarga, ayah dan ibunya. Ya, tapi saya tidak tertarik untuk membincangkan di internal keluarga. Ya, saya sering menjelaskan, saya menyampaikan bahwa kalau ada fenomena begal, ada 2.300.000 kasus aborsi Indonesia yang 30%-nya itu dikontribusi oleh anak muda, anak remaja, itu kan sebenarnya cukup menjelaskan bahwa itu kegagalan dari orang tuanya. Tapi saya tidak terlalu tertarik untuk membincangkan. Ya, tapi kegagalan itu bukan berarti kegagalan puasa ya? Bukan kegagalan puasa. Ya. Berarti gagal menjalankan puasa mungkin. Ya. Kalau yang saya maksudkan, saya lebih tertariknya itu adalah misalnya bagaimana kemudian negara harus hadir ini untuk mengapakan? Nah, sebetulnya itu kerinduan kita, Bang. Iya. Bahwa
apapun ceritanya, negara harus tetap hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakatnya, terutama mendidik masyarakat untuk Persis. bertakwa, cerdas, bersyukur, pintar, Ya. dan paham sendi-sendi di mana dia harus menguatkan Iya. bangsa ini. Nah itu sepertinya berapa tahun ini harus kita perkuat lagi, Bang. Iya, kita 2040 ya, Indonesia Emas, ya kan? 2045. 2045. 2045. Ada bonus demografi. Ya kan, bonus demografi di 2045. Ya kalau nggak salah 2045, bonus demografi. Itu kalau kita negara nggak hadir untuk membentuk manusia generasi muda ini, mau jadi apa mereka nanti? Oke. Ya kan? Itu yang ditakutkan seharusnya bisa diselesaikan selama sebulan. Persis. Ketakutan-ketakutan itu. Ya. Jadi pemirsa, kalau makin banyak aku bercakap, makin banyak aku bertanya, makin banyak aku salah. Takut aku. Ya kan? Kami udah bicarakan, tinggal kalian di rumah lah. Gimana menyelesaikannya. Karena kalau tidak diselesaikan, permasalahan nggak dihadapi, nggak akan pernah selesai. Hadapi, selesaikan. Sampai ketemu di ngorbit berikutnya. Terima kasih.